Perkenalkan, nama saya Widya Rahel Natasha Hutauru, NIM 3213321005. Baiklah, judul materi saya pada hari ini adalah tentang sejarah peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sejarah peradaban Islam adalah keterangan yang mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dari satu waktu ke waktu lain dan sejak zaman lahirnya Islam sampai sekarang yang masih berkaitan, disusun, dan dipahami. Sejarah peradaban Islam di dunia dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini terbagi menjadi 2, yaitu fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan. Dan masa disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Di sini saya akan menjelaskan bagian A, fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan. Peradaban Islam di dunia dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Saat itu, Nabi ini tidak hanya menjadi pemimpin agama saja, melainkan sebagai pemimpin penduduk kota. Di bawah kepemimpinannya, Islam pun semakin kuat. Ini dibuktikan dari banyaknya peperangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Bahkan, seluruh semenanjung Arabia telah tunduk di bawah kekuasaan Islam. Namun, pada tahun 632 Masehi, ketika Nabi Muhammad wafat, mulai banyak kekacauan yang terjadi. Dikarenakan setelah wafatnya beliau, tidak menunjukkan siapapun sebagai penggantinya. Hingga akhirnya, banyak juga suku yang melepaskan diri dari kekuasaan Madinah. Bahkan, ada beberapa orang yang menolak agama Islam dan mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi. Dan orang-orang juga banyak banget yang gak mau bayar zakat. Padahal, selama Nabi Muhammad masih hidup, keadaan Madinah itu damai-damai saja. Selanjutnya yang bagian B, masa disintegrasi. Masa disintegrasi ini merupakan masa yang dimana terjadi perpecahan dan kemunduran politik umat Islam. Gak hanya itu juga, bahkan kekuatan militer Abbasiyah juga mengalami kemunduran. Beberapa dinasti yang melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad antara lain bangsa Persia, Turki, Kurdi, dan Arab. Selanjutnya yang kedua, yaitu periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Periode ini terbagi menjadi 2, yaitu masa kemunduran pertama pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi dan masa 3 kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Bagian A, masa kemunduran pertama. Sesuai dengan namanya, masa kemunduran pertama, pada masa ini Islam mulai mengalami kemunduran. Dikarenakan Genghis Khan yang berasal dari Mongolia
sedang gencar-gencarnya untuk melakukan ekspansi wilayah. Dan salah satu kerajaan yang menjadi target adalah kerajaan Islam. Hulagu Khan yang merupakan cucu dari Genghis Khan pun ikut melancarkan serangan ke Baghdad, sehingga banyak khalifah dan sebagian besar penduduk yang meninggal. Di samping itu, ternyata di Spanyol juga terjadi peperangan antara dinasti Islam dan raja-raja Kristen. Peperangan ini pun berujung kalahnya dinasti-dinasti Islam. Yang bagian B, masa 3 kerajaan besar. Kemajuan Islam pada masa ini diawali dari Sultan Muhammad Al-Fatih dari Kerajaan Utsmani yang berhasil menduduki Istanbul pada tahun 1453 Masehi. Kemajuan Islam pun semakin berkembang semenjak munculnya dinasti-dinasti baru di Persia yang menjadi cikal bakal kerajaan besar di dunia Islam. Lalu, kerajaan Mughal di India yang dipimpin oleh Raja Akbar juga mulai menyatukan semua agama dalam satu bentuk agama baru yang diberi nama Din Ilahi. Pada masa kepemimpinan Raja Akbar ini, kemajuan di bidang politik berkembang sangat pesat. Namun sebaliknya, ilmu pengetahuan ini malah mengalami kemunduran. Gak lama setelah masa kemajuan Islam, di tahun 1700 sampai 1800 Masehi, mulai banyak terjadi pemberontakan di sejumlah daerah seperti Syria dan Lebanon. Yang ketiga yaitu periode modern pada tahun 1800 sampai sekarang. Adanya terjadinya benturan antara Islam dan kekuatan Eropa yang akhirnya menyadarkan umat Islam kalau mereka sudah tertinggal dengan Eropa. Oleh karena itu, banyaknya pemuka-pemuka agama yang melakukan pembaharuan guna mengembalikan kejayaan Islam, seperti periode klasik. Beberapa gerakan tersebut antara lain gerakan Wahabiyah yang diprakarsai oleh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Waliullah, dan ada juga gerakan Sanusiyah di Afrika Utara yang diprakarsai oleh Said Muhammad Sanusi. Dan terdapat faktor-faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Yang kedua, banyaknya gerakan penerjemah. Yang ketiga, banyaknya perpustakaan yang menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan. Yang keempat, stabilitas pertumbuhan ekonomi dan politik. Dan yang kelima, pluralistik dalam pemerintahan dan politik. Sekian materi yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.